Teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Film berlatar di kampungnya Ronaldo, tepatnya malam hari, memperlihatkan rumah bak istana di tengah hutan berisikan janda muda cantik yang memiliki bayi kembar. Sambil putar musik klasik, janda muda ini membuat susu dengan sedikit racikan 3 tetes cairan yang saya sendiri belum tahu cairan apa. Di sisi lain rumah kita diperlihatkan 2 sejoli yang menyusup secara diam-diam. Tepat pas janda muda lewat membawa bayi satunya dan meninggalkan bayi satunya lagi, si cewek langsung menculik bayi tersebut lalu berlari ke mobil dan menunggu si cowok datang. Sedangkan si cowok dia mengikuti si janda muda untuk menculik bayi yang satunya lagi. Si janda muda yang ingin menutupi gorden jendela terheran melihat mobil yang tak dikenal ada di pekarangan rumahnya. Si cowok yang merasa ini kesempatannya langsung mengambil bayi tersebut, tapi setelah si bayi bersuara, si janda muda menyadari itu dan langsung mengejarnya sambil berkata no. Di waktu yang bersamaan tepat pas si janda muda berteriak keras berkata no sambil matanya berubah menjadi warna putih, di mobil si cewek yang mendengar itu langsung tancap gas. Terlihat di situ yang keluar bukan si cowok tapi melainkan si janda muda yang keluar bersama si bayi, dan si cowok entah apa yang terjadi padanya. Beberapa tahun kemudian di New York memperlihatkan seorang pria dewasa bernama Edward Ipus yang tak lain dan tak bukan adalah bayi yang diculik tersebut. Sebagai anak yang besar di panti asuhan dan tidak pernah melihat orang tuanya, itu membuat dia rindu dan mencari-cari keberadaan orang tuanya. Apakah orang tuanya ini masih hidup atau tidak? Dan untuk mengabulkan hal itu, pertama dia mencari tahu data-data soal pendaftarannya dulu waktu dimasukkan di panti asuhan. Siapa tahu ada informasi yang bisa menuntun dia buat bertemu dengan orang tuanya. Tapi setelah berharap lebih, informasi yang ada hanya sedikit, itu pun tidak ada yang penting. Pulangnya di rumah, Edward sendiri tinggal berdua dengan sang pacar bernama Riley. Untuk menghibur Edward yang terlihat murung, Riley memberinya hadiah. Setelah dibuka, itu adalah alat pembaca gen. Di situ dia diarahkan untuk men-scan, lalu secara otomatis HP-nya langsung terhubung. Dan setelah memberikan darahnya, alat itu langsung memulai menganalisis DNA-nya. Di malam hari dia bermimpi melihat seorang wanita yang sedang gendong bayi. Ini juga salah satu alasan mengapa dia ingin mencari orang tuanya atau keluarganya, karena ternyata dia selalu memimpikan hal tersebut yang diyakini itu adalah ibunya dan saudaranya. Paginya aplikasi tersebut telah menganalisis DNA-nya dan menemukan satu kecocokan dengan seorang yang diduga 99% adalah saudara kandungnya. Setelah itu dia melihat penampakan aneh yang ada di dekat pintu. Entah nyata atau tidak, tapi dianggap itu muncul karena dia hanya terkena serangan panik. Or if you want to wait until I get home, we can call him together. Setelah menceritakan apa yang dia rasakan tadi pada Riley, tiba-tiba Manuel Castor mengirim pesan orang yang diduga adalah saudara kandungnya. Di situ mereka langsung berbicara dan terjawab sudah, ternyata itu benar-benar adalah saudara kandungnya, saudara kembar, setelah mengetahui usia mereka sama-sama 31 tahun. Ditambah Manuel juga bercerita jika dulu dia punya saudara kembar yang diculik waktu masih bayi dan ibu mereka sekarang masih hidup. Tanpa pikir panjang, Edward langsung pergi menemui keluarganya yang berada di Portugal dan ditemani oleh Riley. Di perjalanan sinyalnya tiba-tiba hilang yang mengharuskan mereka bertanya dengan orang setempat bermodalkan foto rumah besar sesuai alamat yang dikirim oleh Manuel. Tapi ibu-ibu tersebut bersama si bapak-bapak yang melihat foto rumah itu langsung mengusir mereka dengan cara yang tidak hormat dan nampaknya mengetahui ada yang mengerikan tentang rumah itu. Riley yang merasa terheran-heran menyuruh Edward untuk tancap gas duluan.
Singkat cerita, dengan menggunakan pintu kemana saja, akhirnya mereka sudah sampai di rumah yang dimaksud. Lalu saudara kembarnya yaitu Manuel menyambut kedatangan mereka. Setelah itu diajak berkeliling-keliling rumah. Riley yang baru pertama kali memasuki rumah sebesar ini hanya bisa terpesona. Lalu Manuel juga memperlihatkan foto ibu mereka yang sangat cantik. Di situ Edward ingin bertemu langsung dengan ibunya, tapi Manuel mengatakan bisanya besok karena ibu mereka lagi sakit hari ini. Di malam hari, Riley masih tidak percaya dengan apa yang terjadi hari ini. Mengetahui jika ternyata keluarga Edward adalah keluarga Sultan, hanya bisa tersenyum bahagia. Sudahnya itu, setelah main beberapa ronde di tengah malam, Edward dibangunkan oleh Manuel yang tiba-tiba ada di kamarnya. Di situ Manuel langsung mengajak Edward untuk bertemu ibu mereka sekarang juga. Saat melihat mominya yang pertama kali, ya, seperti yang Anda lihat, wajah mominya tak seperti yang difoto. Terlihat seperti hasil operasi plastik gagal. Tapi meskipun begitu, bagaimanapun juga itu adalah ibu kandungnya sendiri. What's up? Oh, you're so beautiful. You're perfect, Mom. Oh. Paginya setelah pertemuan yang mengharukan tadi malam, Edward bercerita kepada Riley meskipun ada sedikit aneh di momen itu, tapi itu adalah hal terindah yang ada di dalam hidupnya. Setelah itu, Riley juga bertemu dengan ibunya Edward yang bernama Amelia. Sama kaget juga, tapi harus kontrol muka. Mereka pun saling bercerita dengan Amelia yang bisa bahasa Inggris. Di sepanjang ngobrol, Amelia selalu bersikap aneh yang membuat Riley beberapa menit setelahnya memilih untuk pergi. Singkat cerita, di malam hari Manuel dan Amelia tidur bersama dengan Manuel yang melepas bajunya tapi masih bisa dibilang tidak normal. Sementara Riley yang baru saja sudah buang air tidak sengaja menguping pembicaraan mereka berdua menggunakan bahasa Portugal. Jadi dia menggunakan ponselnya untuk mentranslate pembicaraan mereka. Terlihat di situ pembicaraan mereka berartikan jika kau bisa punya anak kau akan menjadi putra terpilihku. Kata kedua, aku tidak sabar menjadi mudah lagi. Kata ketiga, dia menguping. Riley yang sadar telah ketahuan pergi sambil ketakutan. Setelahnya menceritakan kepada Edward apa yang dilihat barusan. I think your mom and brother sleep together. Sure. Yeah. How? That's weird. Paginya Riley yang lagi olahraga diperhatikan oleh Amelia dengan tatapan anehnya. Setelah itu di tempat meditasi Riley menghubungi temannya. Di situ jaringan bermasalah membuat pembicaraan mereka hanya sebentar. Di saat Riley tidak sengaja membuka peti yang berisikan foto-foto lama keluarga ini, di situ ada Manuel yang melihatnya. Hey Riley. Sorry. Di malam hari memperlihatkan Manuel yang lagi bernyanyi di hutan sambil meruncingkan kayu. Di tempat Riley, dia yang lagi tidur terbangunkan dengan pintu yang terbuka sendiri dengan suara tangisan bayi yang perlahan terdengar jelas. Karena penasaran dia pun mencari di mana sumber suara tersebut dan... ternyata itu hanya mimpi. Dia pun terbangun dengan Edward yang sudah tidak ada di sampingnya. Lalu dia melihat Amelia yang memegang pakaiannya dengan mata warna putih lalu mendekat. Lagi-lagi itu hanya mimpi. Dia pun terbangun di pagi hari dengan Edward yang sudah ada di sampingnya. Tapi anehnya dia melihat kopernya terbuka dan pakaiannya sudah terlipat semua. Itu berarti... Setelah itu untuk menenangkan pikirannya dia lari-lari pagi lalu curhat pada temannya tentang keanehan yang terjadi di rumah ini. Temannya yang mendengar itu hanya bisa menyarankan untuk pergi, tinggalkan tempat itu kalau tidak mau mati. Sementara Edward dia yang lagi mencari Riley tidak sengaja menemukan satu tempat yang tak terawat yang di dalamnya terdengar suara tangisan bayi. Edward yang penasaran pun masuk dan memastikan di situ dia melihat sosok makhluk aneh berambut panjang. Edward yang masih gelisah diberi minuman dengan sedikit tetesan cairan aneh. Setelah diminum dia disuruh menutup matanya yang membuat dia melihat ibunya di masa lalu yang sedang menggendong bayi. Sementara Manuel matanya berubah menjadi warna putih.
It's okay, brother Ed. Close your eyes again. Setelah menutup mata yang kedua kalinya, di situ yang dia lihat semakin menakutkan. Dia pun kembali membuka matanya, tapi yang di depannya adalah Riley. Setelah Riley berkata, "It's okay, brother Edward," itu adalah suara Manuel yang intinya ramuan itu membuat Edward tergenjutsu. Okay, brother. It's okay. Kembali ke Riley, dia yang semakin penasaran meng-searching di Google tentang rumah ini dan menemukan fakta dari sumber terpercaya yaitu Wikipedia mengatakan dulunya rumah ini adalah tempat seorang penyihir. Semakin curiga, dia pun mengajak Edward untuk pulang dan mengatakan orang-orang di sini aneh. Mendengar itu, Edward yang memihak pada keluarganya memaki Riley yang membuat mereka bertengkar. Look at me. I'm done with this. Di keesokan harinya, Riley pergi berjalan di hutan sambil menelpon temannya dan kembali menceritakan masalahnya. Saking asiknya menelpon, dia tidak sengaja berjalan sampai bertemu dengan ibu-ibu yang kemarin. Sementara di Edward, Manuel mengajaknya berjoget bersama dengan sang momi. Kembali ke Riley, di sini si ibu-ibu memperlihatkan foto seorang pria dan wanita yang mana pria itu adalah ayah Manuel. Dengan kata lain, ayahnya Edward juga bernama Arthur, sedangkan wanita yang di sampingnya adalah anaknya. Mereka berdua ini berpacaran. Tapi semenjak itu anaknya selalu mericukan hal-hal yang gila, mengatakan ibunya Arthur adalah seorang penyihir yang abadi dan awet muda. Sebagai imbalan awet mudanya, dia harus melahirkan anak laki-laki dari anak laki-lakinya sendiri. Jika yang lahir perempuan, maka dia membunuhnya. Setelah Edward dan Manuel sudah dibuat, dia mengurung Arthur, sedangkan putrinya yang mengetahui itu pergi menyelamatkannya, tapi dia sudah tidak pernah kembali setelah kejadian itu. Sorry. Pulangnya di malam hari, dia menemukan Edward yang masih berjoget-joget dari tadi, kemudian mengajaknya untuk berbicara empat mata. Karena Edward yang susah diajak pergi, Riley pun terang-terangan mengatakan ibu dan saudaranya adalah orang aneh. Amelia yang mendengar itu hatinya sangat-sangat terluka. Why are you ruining this moment with my boy? You're making me want to cry. Sementara Riley dan Edward pergi ke garasi mobil, Manuel sendiri pergi membawa pisau entah kemana. Tapi karena mobilnya terhalang, Riley lalu mengajak Edward pergi ke rumah si ibu-ibu, tapi dia tidak menemukan keberadaannya. Lalu mengambil foto yang tadi dan memperlihatkannya pada Edward, memberitahu jika ini adalah ayahnya. Think about it. They never talk about him. They don't have any photo. Fucked up. What is all of this? Kembalinya di kamar, di sini akhirnya Edward bersedia untuk pulang. Lalu Riley pergi menunggunya di mobil, sedangkan Edward terlebih dahulu berpamitan dengan mominya. Di sini si momi menyuguhkan teh buat Edward. Edward yang meminum teh tersebut tak lama sudahnya tiba-tiba oleng. Kembali ke Riley, saat ingin membuka pintu garasi, dia menemukan mayat si ibu-ibu. Jelas itu ulah si Manuel, membuatnya langsung bersembunyi. Sementara di luar, Manuel juga sudah mendekat sambil membawa pisau. Setelah menghantam palanya dengan palu, Riley kemudian bersembunyi di balik pintu. Kembali ke Edward, tiba-tiba Riley sudah ada di kamarnya, lalu menciumnya dan melakukan hubungan layaknya suami istri. Edward yang lemes hanya bisa pasrah saja. Kembali lagi ke Riley, dia berusaha berlari dari kejaran Manuel dan masuk di salah satu ruangan yang mana terdapat makhluk aneh di dalamnya. Setelah terlihat jelas, ya, itu adalah Arthur yang selama ini telah dikurung. Bersamaan dengan itu, Manuel juga telah berhasil menjebol pintu yang membuat Riley terus berjalan secara diam-diam sampai di mana dia melihat secara jelas. Ya, Amelia yang lagi asik bermain dengan Edward, tapi Edward tidak menyadari itu karena terkena efek genjutsu. Karena masih terkena efek genjutsu setelah meminum ramuan yang diberi oleh Amelia. Setelah capek bermain, Amelia pun keluar dan Riley juga langsung membawa Edward pergi. Menyadari Manuel sudah di dekat, dia bersembunyi meninggalkan Edward sendiri dan... Amelia yang melihat Manuel lagi sekarat ingin membunuh Riley menggunakan pisau, sedangkan Edward dia tidak bisa apa-apa karena efek dari ramuan itu masih terasa, sehingga membuat Riley terkena satu tusukan yang untungnya bukan di bagian vital.
Sedikit lagi Riley akan mati, untungnya Arthur datang membantu dengan sisa tenaga yang dia punya, mengorbankan dirinya buat Edward dan Riley bisa melarikan diri. Dan akhirnya Edward dan Riley berhasil kabur menggunakan mobil milik Manuel. Sebelum film ditutup, kita diperlihatkan dengan Amelia versi cantik sedang berdansa dengan Manuel. Tamat.